Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Azramina Iva, NIM 0502032237, kelas HPI 1B UIN Sunan Ampel Surabaya. Dosen pengampu Abdul Basit Junaidi MAG. Mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan membahas tentang dalil kontekstual al-hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pengertian dari al-hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan yang disebut takrir. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat muslim. Islam sebagai agama samawi memiliki sumber ajaran yaitu Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah diberikan kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan kepada umatnya tentang wahyu yang diterimanya, dan penjelasan tersebut dikenal dengan istilah hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa hadis adalah kendaraan sunnah Nabi, dan bahwa hadis merupakan tuntunan yang tidak dapat diabaikan dalam memahami wahyu Allah. Menurut Al-Syafi'i, bahwa sunnah yang orisinal atau otentik adalah sunnah Nabi, tidak seperti yang dipersepsikan oleh mereka. Sunnah orisinal itu adalah sunnah secara eksplisit disampaikan jalur periwayatan yang jelas, formal, dan valid yang dinamakan dengan hadis. Dalam memahami al-hadis, tidak jarang pemahaman terhadap suatu nas atau teks hadis menjadi lebih berimbang tatkala dipahami apa latar belakang Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Konteks suatu hadis juga tidak hanya terbatas pada aspek urutnya semata, akan tetapi konteks hadis dapat juga dipahami melalui al-bu'd, al-zamani, wa al-makaron. Asbab urut diartikan sebagai sesuatu di mana suatu hadis diucapkan karenanya pada masa kejadiannya. Sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk lari dari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan masalah ekonomi, hukum perdata, politik, dan semisalnya, dengan alasan sebagaimana anggapan mereka yang salah bahwa itu adalah urusan duniawi. Kami lebih mengetahui tentang urusan dunia dan Rasulullah telah menyerahkannya kepada kami. Dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah terdapat hal-hal yang mengatur urusan muamalah seperti jual beli, serikat dagang, gadai, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran turun membahas tentang aturan penulisan hutang piutang. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, maka mengartikan hadis tersebut dengan perbuatan bid'ah jelas bukan yang dimaksud hadis. Kita jelaskan seperti ini dengan yakin dan tanpa ragu, bahkan itu suatu kesesatan yang nyata, sebab ada dan terjadinya hadis yang disebutkan tadi adalah bukti terkuat tentang salah dan batulnya pengambilan dalil seperti itu. Ada begitu banyak karya ulama yang mengulas tentang ilmu asbab wurud ini, antara lain Al-Lumah fi asbab wurud al-hadis, karya As-Suyuti Al-Bayan wa At-Ta'rif fi asbab wurud al-hadis, Asy-Syarif karya Ibn Hamzah, Al-Husaini ilm asbab wurud al-hadis, karya Dr. Tariq As'ad Ilmi, dan asbab wurud hadis Dawabit wa Ma'alim karya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Adapun ilmu al-bu'd al-zamani yang diartikan kondisi dan situasi masyarakat di mana Nabi berinteraksi dengannya selama masa kenabian, kurang lebih 23 tahun, sedangkan ilmu al-bu'd al-makani dengan diartikan kondisi dan situasi Jazirah Arab, mulai dari lingkungannya, cuacanya, kebiasaannya, adatnya, dan perhatiannya, di mana Nabi berinteraksi dengannya. Sekian
pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.